Awas, harga cabai naik lagi, Bos. Menjelang Lebaran, harga komoditi seperti cabai bisa meroket, Bos. Bikin ibu-ibu di rumah pusing 7 keliling karena harganya bisa sepedas rasa cabainya, Bos. Buat para petani cabai, tentunya hal ini sangat menguntungkan mereka ya, karena permintaan cabai sangat tinggi. Seperti Kang Rizal nih, Bos, doi bisa dapat cuan berlimpah dari hasil jualan cabai. Aduh, nggak bisa deh kalau di-spill cuan berlimpah tapi nggak di-spill rahasia bisnis di baliknya. Yuk Bos, kita gali rahasianya. Siapa tahu bisa ikutin jejak sukses Kang Rizal. Hihi, amin. Halo Bos, selamat datang di salah satu sentra pengembangan cabai terbesar di Garut, Jawa Barat. Mau tahu bagaimana keseruan saya mengelola bisnis cabai ini di Eptilu? Tetap di Cuan Bos. Usaha perkebunan yang dirintis sejak 8 tahun lalu ini berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar. Berawal dari lamunan Kang Rizal waktu lagi menyelesaikan studinya di Amerika, doi sering menghabiskan waktu weekendnya dengan nongkrong di salah satu pelabuhan besar di sana. Kayak weekend gini jam 4-an nih saya nongkrong di Auckland. Auckland itu salah satu pelabuhan besar di Amerika, jadi di mana datangnya hasil produk ekspor impor kapal-kapal besar dari seluruh dunia. Kok saya lihat bendera-benderanya rata-rata bendera dari Asia, misalnya dari Jepang, kemudian dari Pakistan, dari ASEAN juga ada, tapi rata-rata masih dominasi sama dari Thailand, dari Filipina. Saya melihat kok dari Indonesia masih jarang yang. Atas dasar tersebut saya baliklah ke daerah, jadi coba merintis pertanian. Bukan tanpa alasan, Kang Rizal mendalami dunia pertanian. Hidup di keluarga petani mendorong Kang Rizal memperluas ilmu pertaniannya. Mungkin ini Bos yang disebut semesta mendukung ya. Awalnya secara basic saya hidup dan berkembang dari keluarga pertanian di Garut. Tumbuh besar dari awal, kemudian Tuhan ngasih kesempatan saya belajar di universitas terbaik di pertanian di Indonesia. Dan ini menjadi tanggung jawab juga bagi saya untuk kembali ke kampung halaman dan mengaplikasikan secara bertahap apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan. Kang, emang boleh sekeren ini? Bisa punya ilmu dan pengalaman yang gak semua orang bisa dapatkan. Terus memilih untuk kembali ke kampung dan memajukan pertanian di tanah kelahiran. Mantap banget, Kang. Hamparan perkebunan ini bisa banget loh, Bos, jadi salah satu destinasi liburan. Berlokasi di Desa Mekarsari, pengunjung yang datang tidak dipungut bayaran, alias gratis. Di kebun Kang Rizal bisa banget untuk belajar pertanian dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi, pengemasan, penjualan, sampai ke produk olahan. Seru kan Bos? Back to nature, kalau istilah zaman sekarang. Salah satu inovasi bagaimana konsumen dan off-taker tetap setia menjadi pelanggan Eptilu adalah bagaimana kami menerapkan tingkat kepanenan 75%. Sehingga tingkat kematangannya tidak terlalu sempurna dan saat panen kemudian diangkut kepada konsumen, kondisi cabai dalam keadaan super dan bisa dinikmati oleh konsumen yang menjadi pelanggan setia dari Eptilu. Tapi Bos, jangan terlena dulu. Namanya usaha pasti ada naik turunnya, nggak selalu landai. Dengan mental dan tekad yang kuat, semua kendala bisa diatasi ya. Kalau ada hasil, pasti ada usaha keras untuk mendapatkannya. Di awal merintisnya, Kang Rizal menawarkan konsep kolaborasi antara pemilik modal, pemilik lahan, dan petani cabai. Memang pada pelaksanaannya tidak semudah yang dilakukan karena faktor yang menjadi hambatan pada saat musim sekarang adalah cuaca. Jadi cuaca, bagaimana cuaca yang ekstrim sehingga rata-rata secara keseluruhan para petani itu hampir kehilangan panen hampir 60-70%. Tapi bagaimana dengan prinsip dari Eptilu kita terapkan pola tanam sehingga off-taker maupun pembeli mendapatkan suplai pasokan yang konsisten dari kami. Duh Bos, emang gak gampang ya kalau mau punya bisnis yang bertahan dan terus berkembang. Kudu punya mental baja dan stok sabar yang banyak Bos. Hihihi. Kang Rizal sih udah gak perlu diragukan lagi kesabarannya. Nungguin panen hasil kebunnya dari biji sampai bisa dipanen aja, doi sabar banget Bos. Biasanya proses penanaman cabai itu mulai dari biji sampai
tumbuh di lahan itu kurang lebih 1 bulan. Kemudian dari lahan sampai menuju fase vegetatif dan generatif itu 3 bulan. Nah, dari 4 bulan tersebut bisa dipanen sampai 20-25 kali panen. Jadi siklus produksi cabai mulai dari awal tanam sampai panen habis itu 9 bulan dalam 1 tahun. Selain cabai, di sini ada juga buah jeruk, Bos, yang harus nunggu 2 tahun untuk bisa dipanen. Yang sabarannya setipis tisu dibagi 2, minggir dulu ya, kalian gak diajak. Mulai dari tanaman siap tanam sampai panen perdana itu kurang lebih di 2 tahun. Dan dari 2 tahun itu tanaman bisa sampai produksi sampai 10-15 tahun. Buah jeruk di sini bisa dipetik langsung dan dibeli oleh pengunjung loh, Bos. FYI nih, Bos, dahulu jeruk menjadi salah satu komoditas unggulan asal Garut. Varietas jeruk Garut mempunyai rasa manis dan sedikit asam. Cuma makin kesini, produksi buah jeruk Garut makin menurun. Kang Rizal berusaha untuk mengembalikan kejayaan jeruk Garut lagi. Bukan sekedar omong kosong, Bos, karena keinginannya mengembalikan Garut menjadi sentra jeruk terbesar. Ada 15 macam jenis jeruk yang terhampar di perkebunannya. Widih, banyak ya, Bos. Dengan modal kesabarannya banyak dan uang ratusan juta untuk membangun bisnis ini, boleh dong Kang di-spill omsetnya sekarang berapa sih? Ya namanya juga bisnis ya, apalagi di bidang pertanian memang tidak bisa konstan ya. Tapi beberapa indikasi tertentu, kondisi tertentu di hari-hari besar menuju lebaran kayak gini, average mungkin kita panen di kisaran terendah 5 ton, maksimal misalnya 7 ton, omsetnya bisa kita capai di angka 100-an atau 125-140 juta per bulan. Bah, omset ratusan juta tiap bulannya masuk kantong nih, Bos. Tapi Kang, kenapa sih tiap hari besar harga cabai selalu naik ya? Pecinta pedas kan jadi pada meringis. Jadi memang sistemnya ceteris paribus, Pak. Hukum ekonomi berlaku ketika suplainya berkurang, tapi permintaan banyak, apalagi di hari-hari besar, otomatis harga naik, Pak. Jadi itu hukum ekonomi yang nggak bisa ditawar-tawar. Tenang ya, Bos, ini bukan permainan kok. Kebun Eptilu menyiasati kondisi ini dengan jadwal tanam, prediksi dan mitigasi kuncinya 4 bulan sebelumnya. Ketika menghadapi kenaikan, produksi udah distabilkan, Bos. Jadi pecinta pedas, jangan pada meringis lagi ya. Puas keliling kebun cabai dan jeruk? Coba ini nasi liwet khas kebun Eptilu. Namanya nasi liwet kentang. Padu padan hasil panen petani Garut yang dinikmati di tengah hamparan perkebunan cabai dan jeruk. Nikmat banget ya, Bos. Bos, semangat kejar mimpimu. Jangan terburu-buru dan fokus saja pada langkah-langkah kecil. Dan ingat, kita mulai dari kecil, yang penting cuan, Bos.